Halo, aku Baga. Kali ini aku mau bahas ending dari The Boxer. Karena The Boxer ini udah tamat. Nah, aku pingin bahas endingnya. Nah, disclaimer dulu. Kenapa aku sering pakai disclaimer ya akhir-akhir ini? Ya soalnya bisa apa ya, orang terlalu percaya gitu ya sama aku. Disclaimernya ya jangan terlalu percaya ya. Soalnya kan aku bukan filsuf atau apa gitu. Aku cuma baca manhwa ini dan mencoba menginterpretasikannya, mencoba memahami artinya, tapi nggak tahu itu benar atau enggaknya. Kan yang tahunya ya penulisnya ya. Kita mah berimajinasi aja gitu. Oke, kita mulai saja langsung ya. Jadi akhirnya dimulailah pertarungan CJ sama Yu. Nah, pas bertarung akhirnya CJ ini kalah habis-habisan ya, bonyok dia dipukulin. Sama sekali tidak ada perlawanan. Karena emang si Yu kan emang kuat banget ya. Semua orang yang nonton bingung ini si J ini ngapain sebenarnya. Dia kan udah pensiun tuh ya dari dunia tinju. Terus dia balik. Tapi cuma digebukin. Apa maksudnya? Apa artinya sebenarnya dia kembali itu mau apa? Gitu. Nah, disinilah aku mau apa ya, mencoba berimajinasi untuk menjelaskan maksud dari manhwa ini. Jadi Shio itu kan ibaratnya kegelapan gitu. Dia itu tidak ada cinta, tidak ada harapan. Nah, karena itu dia digambarkannya ya pas lagi bertarung dia digambarkan masih anak kecil yang menangis. Dianggapnya dia masih terjebak di saat usianya masih kecil dan menangis. Jadi si J ini berhadapan dengan anak kecil yang sedang menangis itu. Terus apa maksudnya dia nonjokin terus? Itu tuh berarti apa ya? Sebuah bentuk denial. Karena ya, kalau kita ingat di masa kecilnya Siyu, Siyu itu masa kecilnya menderita. Terus waktu ada secerca harapan, ketika akhirnya si Yu ini bertemu dengan si kakak cantik itu, ternyata dia mati karena tumor. Terus ibunya yang akhirnya baik sama dia ya, udah tidur, ayo kita tidur bareng yuk. Untuk pertama kalinya terus makan bareng. Terus esok harinya bunuh diri. Ayahnya apalagi tuh, pingin membunuh dia. Jadinya apa ya, semua cahaya yang ada gitu ya ketutup gitu. Si Yu itu matanya ketutup, kegelapan. Padahal aslinya ya di dunia nyata ya gak ada gitu ya orang hidupnya sengsara terus itu. Gak ada, pasti ada kesedihan, ada kebahagiaan, pasti kayak satu sisi, dua sisi mata koin, ada kesedihan, kegembiraan, selalu gitu kan dua sisi. Nah makanya nggak mungkin ada orang yang selalu sedih dan menderita. Tapi si Yu ini karena waktu kecilnya harapannya itu hilang di depan matanya dan pada waktu itu tentu saja dia masih kecil, dia jadinya nggak bisa melihat cahaya, dia ketutup matanya gitu oleh kegelapan. Makanya bentuk pukulan itu bentuk denial dia gitu akan adanya cinta, akan adanya harapan. Dia denial, gak ada. Nah, di sini kan manhwa ini mempertanyakan arti hidup, ya nggak sih? Kan apa eksistensi orang hidup? Katanya orang hidup pada akhirnya ujungnya juga mati gitu. Orang Siu digambarkan sejak kecil cuma menderita, hidupnya menderita, dipukulin, nggak ada kebahagiaan. Apa arti hidup? Bagi Siu, arti hidup adalah penderitaan. Karena hidup ujungnya mati gitu. Baginya hidup ya rangkaian penderitaan aja gitu. Bagi Siu, arti hidup itu adalah penderitaan. Ya benar juga sih emang kalau
orang kayak si Yu itu sejak kecil disiksa orang tua, terus tumbuhnya seperti ini, ya wajar aja kalau dia bilang hidup itu penderitaan, ya. Nah, lalu apa yang mau disampaikan sama si J ini? Kenapa dia dipukulin terus, dia bertahan sama sekali nggak menyerang? Nah, jadi kan si ini, kalau kalian baca manhwanya ya, kan ada si nenek sama ceweknya si Yu ya, yang mantan manajernya itu. Kan mereka nonton di TV. Si ceweknya bilang, Yu itu orang yang sangat kasihan. Orang terkuat, orang yang paling beruntung, orang yang paling bekerja keras, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia itu sangat kesepian. Dia adalah orang paling kesepian di dunia, kata si ceweknya. Nah, terus nenek-nenek yang nonton bersamanya bilang, hah, sendirian? Lah, itu dia ada orang yang bersamanya. Dia nggak sendirian dong. Nah, itu ya. Kalau kalian cermati ya, itulah yang ingin disampaikan si J gitu. Bahwa ada orang di depan kamu nih, ada gitu. Jadi kamu tuh nggak sendiri. Walaupun si J dipukulin, walaupun si Yu-nya ini denial ya, enggak ada cahaya tuh, enggak ada harapan, enggak ada. Dipukul terus sama si Yu sampai babak terakhir ya, ronde terakhir. Sampai udah bonyok-bonyok, udah jatuh, bangun lagi si J-nya. Dia itu mau nunjukin bahwa ada loh. Ada kebahagiaan, cinta tuh ada. Cuma kamu belum sadar, kamu masih menutup gitu, masih menutup mata, masih gelap pandangan kamu. Nah, pada akhirnya kan si Yu juga kan lama kelamaan hatinya juga udah terkikis ya, sedikit demi sedikit. Akhirnya mulai mundur ya. Karena si J ini sangat ingin menunjukkan gitu, nih aku ada di sampingmu gitu. Nah, si Yu kan baginya arti hidup adalah penderitaan, kesedihan. Kita hidup, ujungnya adalah mati. Nah, tapi si J, apa yang dia lakukan? Pukulan terakhirnya. Kan akhirnya di ronde terakhir, detik-detik terakhir, si J mengepalkan tinjunya, melayangkan tinjunya ke si Yu dengan pelan. Set. Untuk pertama kalinya dalam sejarah si Yu boxing ya, dia terkena hit. Sebelumnya dia nggak pernah kena pukul loh, sama sekali. Si J adalah orang pertama yang mengenai tinjunya gitu, yang melakukan tinju ke si Yu, walaupun cuma pelan ya. Coba si J bilang apa? It's okay katanya. Asik. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun arti hidup si Yu itu cuma kesedihan, kesengsaraan, dan ujungnya hidup adalah mati, kata si J, it's okay, nggak apa-apa. Tuh, gila ya, dalam sekali. It's okay katanya. Iya, jadi nih ya, di akhir episodenya, jadi pada akhirnya kan si Yu akhirnya udah sadar tuh ya. Setelah si J ngomong gitu, akhirnya si Yu nangis, akhirnya dia sadar. Nah, maksudnya gimana ya? Apa yang si Yu sadari ini? Di akhir dari episode ini, di akhir dari manhwa ini, si Yu bertemu dengan anak kecil yang kondisinya sama dengan si Yu pada waktu masih kecil juga. Ya. Si Yu mengulangi kata-kata si J di episode 1. Ya, si J mengulangi kata-kata si Yu mengulangi kata-kata si J yang dikatakan ke dia waktu di episode 1. Si Yu bilang ke anak kecil yang kondisinya sama kayak dia ya. Kamu hidup menderita ya katanya. Jangan khawatir. Terus nunjuk ke atas. Semua bintang ini bersinar hanya untukmu. Asik, gila. Sedih banget ya. Jadi ya, walaupun
ini berdasarkan imajinasi dan persepsi aku ya. Jadi walaupun ya langit gelap gitu, kegelapan sangat luas, hidup adalah kesedihan dan kesengsaraan, hidup ujungnya adalah mati. Tapi lihat, masih ada bintang yang bersinar untukmu. Masih ada orang yang sayang sama kamu gitu. Jadi kesedihan itu gak akan mungkin selalu gitu. Hidup itu gak mungkin 100% kesedihan. Pasti ada gembiranya, ada sedihnya. Ada gembira, ada sedih. Walaupun dominannya adalah kesedihan gitu ya. Meskipun pada akhirnya manusia itu kesepian dan sendiri, tapi gak akan selalu seperti itu. Masih ada cahaya yang bersinar. Dalam kasus Siu, ada J. Ada ceweknya tuh yang rambut kuning pakai kacamata, mantan manajernya. Ada kucingnya. Masih ada cinta, masih ada harapan, masih ada bintang yang bersinar. Gitu. Dan menurut aku itulah yang membuat Siu sadar ya. It's okay katanya juga. It's okay. Akhirnya dia udah tidak menutup mata lagi ya. Udah melihat bahwa ada nih, cinta ini ada. Dia udah gak denial lagi. Gitu. Itu yang mau aku sampaikan ya. Setelah membaca manhwa ini, kira-kira begitu yang aku rasakan. Aku lumayan sedih loh bacanya. Aduh. Terus kalau untuk endingnya ya, endingnya akhirnya Siu sama ceweknya kan akhirnya jadian kan. Terus akhirnya mereka mengurus panti asuhan bersama sama anak kecil kan. Diliatin ada foto, ada Siu, si ceweknya sama anak kecil. Terus kalau si J sama si K nggak tahu tuh. Kalau si K entahlah menghilang. Ada yang bilang dia bunuh diri karena menyesali perbuatannya. Tapi mungkin nanti bakal ada side story-nya ya. Mungkin aja. Kemungkinan besarnya sih gitu. Terus kalau si J, dia juga nggak tahu kemana. Katanya ada yang bilang dia meninggal karena penyakitnya. Terus kalau si Aaron kalau nggak salah itu yang ada, jadi ada scene dimana jarinya ngangkat. Kayaknya itu si Aaron deh, ya nggak sih? Itu si Aaron kan. Aaron tuh pria terkuat yang dikalahin si Yu ujungnya. Dia udah sadar kan, dia kan koma, akhirnya sadar kan. Tapi pelatihnya meninggal tuh. Aduh sedih juga ya. Dikira awalnya kan seolah-olah si Aaron yang mati. Ternyata bukan. Pelatihnya yang meninggal karena menyesal telah memasukkan si Aaron sekali lagi untuk bertanding. Tapi akhirnya kayaknya yang gerak itu si Aaron deh. Terus oh iya si temennya. Di awal-awal tuh kan ada temennya rambut kuning juga sama yang rambut putih yang suka ngebully. Nah itu katanya bakal dikasih side story-nya ya. Bakal bertarung tuh mereka berdua. Kan si rambut putih yang suka ngebully tuh akhirnya jadi gangster ya. Sedih juga ya itu ceritanya. Dia awalnya mau jadi petinju tapi dikalahin sama si Yu. Terus jadi gangster. Kenapa hidupnya jadi begini? Awalnya dia seneng-seneng sama teman-temannya, pada wah kamu mah bakal jadi petinju, tahunya dia ujungnya jadi penjahat. Tapi di akhir manhwa ini ditunjukin bahwa sekarang dia bertinju dan bakal menghadapi si temennya yang rambut kuning. Aku lupa namanya siapa ya. Nah itu kayaknya menarik nih side story-nya ya. Wah aku pokoknya suka banget manhwa ini ya. Jadi itulah interpretasi aku tentang manhwa ini dan aku suka banget. Dari dari awal tuh ya kerasa kalau misalnya kita bacanya per minggu ya, mungkin kerasanya membosankan karena yang ditampilin tuh bukan Siu-nya ya. Jadi setiap pertandingan yang ditampilin tuh musuhnya. Cerita musuhnya, cerita masa lalu musuhnya. Baru di akhir chapter barulah dimunculin ceritanya Siu. Awal ceritanya Siu mah
cuma tipis-tipis dari awal sampai tengah ke akhir, baru di endingnya baru dikasih tahu. Nah, tapi selama itu ya, selama interval itu cuma ditunjukin masa lalu musuh-musuhnya. Nah, tapi ternyata ya, setiap pertarungan Shiryu itu ada maknanya ya. Setiap pertarungan itu ada story-nya. Jadi setiap pertarungannya dengan musuhnya, ternyata musuhnya itu musuhnya juga sama gitu kondisinya ya. Sebenarnya musuhnya itu sama aja kayak Shiryu gitu. Depresi, menderita. Tapi misalnya kayak si Jean, kalau nggak salah namanya si Jean deh, yang gondrong, yang mirip sama Shiryu, yang tinggi, yang mengejar kesempurnaan. Nah, si Jean itu sama depresi kayak si Yu, kegelapan, hidupnya penuh kegelapan, kesedihan, tapi dia bertemu dengan istrinya yang sekarang menjadi istrinya tuh kan. Terus siapa lagi, si siapa, kakak beradik, petinju kakak beradik, sama dia juga kecilnya juga depresi, gelap, tapi dia bertemu dengan ayah angkatnya ya, yang ngajarin dia tinju. Terus yang rambut biru, orang tuanya meninggal. Akhirnya dia diasuh sama temen ayahnya. Tuh, jadi apa ya? Ada setiap kesedihan, setiap kegelapan pasti ada cahaya, pasti ada cinta gitu ya. Itu yang mau disampaikan. Jadi setelah lihat endingnya, aku sadar gitu ya, wah bagus ini. Ceritanya jadi kan biasanya ya manga atau manhwa tuh awal sama akhir tuh nggak ada kaitan gitu. Jadi scene-nya, episodenya dibuang juga nggak masalah gitu. Banyak karakter yang nggak penting, kalau dibuang juga nggak masalah. Biasanya manga atau manhwa tuh gitu, kebanyakan ya. Nah, kalau ini bagus, dari awal tuh udah ada konsepnya gitu. Dari awal sampai akhir itu temanya sama gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa dalam ada kesedihan, ada juga kegembiraan. Jadi selalu ada gitu ya, sepaket. Dalam satu koin ada dua mata sisi ya, ada sisi kegembiraan, ada sisi kesedihan gitu. Dan itu ditunjukin dari awal episode. Ini bagusnya ya, hebat, berarti terkonsep. Ini manualnya terkonsep dari awal. Banyak loh ya manga yang karena ngejar target mungkin ya, jadinya sebenarnya nggak ada kaitannya, buat aja terus tapi kaitan nggak terkonsep, nggak tahu endingnya sampai kapan gitu. Tapi kalau ini, wah ini bagus banget dah, aku suka. Oke. Oh gitu, terima kasih udah menyaksikan. Itu dia The Boxer. Aku suka banget manhwa ini ya. Aku sangat merekomendasikannya. Kalau gitu sampai sini aja ceritanya. Terima kasih udah menyaksikan. Kalau gitu, bye bye.